Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuslina, guru geografi di SMA Negeri 1 Anjatan, status mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pelajaran geografi dengan materi teori interaksi desa dan kota. Sebelum mulai belajar, KM silakan pimpin berdoa dulu. Mengawali kegiatan kali ini akan berdoa berapapun ada di hati masing-masing. Dalam hati mulai selesai. Dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Adi Vina. Hadir. Aditya. Ajun. Tiara Putri. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Tiara Nur Fajrian. Dari kita kali ini yaitu teori interaksi desa dan kota. Ini ada gambar apa? Grage. Grage Mall di mana? Cirebon. Kenapa Ibu tampilkan di sini gambar Grage Mall Cirebon? Karena Grage Mall ini merupakan salah satu daya tarik kota Cirebon, wilayah yang ada di tetangga kita ya. Kita kan Indramayu, bersebelahan dengan Cirebon. Banyak warga atau masyarakat dari kita yang sering berkunjung ke sana untuk jalan-jalan ataupun untuk refreshing gitu ya, rekreasi. Ada kaitannya dengan materi yaitu teori interaksi desa dan kota, karena Indramayu dan Cirebon ini terjadi interaksi. Terutama warga Indramayu yang sering ke sana, ke Cirebon. Ada daya tarik sendiri. Sedangkan kita tidak punya mall ya. Sebelum ke materi sekarang, ke teori, coba ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu? Materi sebelum hari ini, berarti minggu lalu sebenarnya kita bahas apa sih? Ya, Amel. Membuat maket pola ruangan kota. Ada yang menambahkan? Yang mau menambahkan? Ya, Suci. Zona sama zona sektoral tuh punya 5 zona. Yang persamaannya tuh daerah CBD-nya terletak di tengah-tengah. Terus yang terakhir ada zona inti ganda, teori inti ganda yang memiliki 9 zona. Iya, terima kasih untuk Amel dan Suci yang sudah mengingatkan kita semua ya tentang materi pada minggu yang lalu. Masih berkaitan dengan minggu yang lalu, masih membahas tentang interaksi, namun sekarang kita ke teorinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, menggunakan model problem based learning atau pemecahan masalah. Nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok dan akan Ibu kasih permasalahan yang nantinya kalian akan pecahkan terkait dengan faktor-faktor interaksi ruangan desa kota. Kemudian kalian akan menghitung kekuatan interaksi wilayah dengan rumus teori interaksi. Serta nanti kalian dapat menyimpulkan dampak interaksi desa kota secara kreatif
kerjasama, dan percaya diri. Jadi nanti kalian akan ibu kasih permasalahan, kalian hitung, terus kalian analisis, kalian simpulkan apa dampaknya, seperti itu. Ada 4 gambar di sini ya. Ini gambar apa? CSB. Ada di mana? Cirebon. Ada yang pernah ke sini? Ada berapa orang? Coba acungkan tangan yang pernah ke CSB. Lumayan banyak ya. Kalau ke Grage? Sudah pernah? Siapa saja yang pernah ke Grage atau ke CSB? Cung? Oh, lumayan. Berarti bisa disimpulkan hampir kebanyakan warga dari kita pernah berkunjung ke Cirebon. Ada 3 model untuk menghitung kekuatan interaksi. Pertama, model gravitasi. Rumusnya, interaksi wilayah A dan B ini didapatkan dari penduduk wilayah A atau penduduk wilayah yang satu dikalikan dengan penduduk wilayah berikutnya, kemudian dibagi jarak yang sudah dikuadratkan dari wilayah tersebut. Kedua, model teori titik henti atau breaking point teori. Ada wilayah A dan wilayah B. Jika dari 2 wilayah ini akan dibangun sarana pelayanan umum, di manakah lokasi titik hentinya? Di manakah lokasi idealnya? Lokasi titik henti ini digunakan untuk menentukan lokasi ideal dari 2 wilayah jika akan dibangun sarana pelayanan umum, baik kesehatan, pendidikan, ataupun lainnya. Desa T berapa jiwa ini penduduknya kelihatan semuanya? 40.000 jiwa. Desa S 10.000 jiwa. Ini akan dibangun apa? Taman. Di manakah lokasi idealnya? Ada angka 40.000 dengan 10.000. 40.000 dibagi 10.000 berapa? 4 dibagi 1. 4. Akar 4? 2. 2 tambah 1? 3. Jaraknya berapa? 12. 12 dibagi 3? 4. Ada yang jawabannya 4? B dengan C ya. Dari desa mana? Dari desa S. Kenapa? Ya, karena desa S jumlah penduduknya lebih sedikit. Ada yang ditanyakan? Ya, Risma. Aku mau nanya tentang teori titik henti. Apa teori titik henti itu bisa digunakan di setiap wilayah yang ada di Indonesia? Teori titik henti hanya bisa digunakan untuk wilayah dengan keadaan ekonomi yang relatif sama, kemudian daya beli masyarakatnya yang relatif sama, dan kalau dari sosial budaya tidak ya, yang penting dari ekonomi, sarana transportasi, kemudian daya beli masyarakat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerjasama kami tentang teori interaksi menghitung kekuatan interaksi wilayah. Yang pertama akan dibacakan oleh Alia Maulida Fadira. Jumlah penduduk Indramayu 1.719.000.000. Coba ulangi. 100 juta, Ibu bingung ini. Coba diulang. 1.719.000. Penduduk Subang 1.496.800. Jaraknya dari Indramayu ke Subang 96 kilometer. Titik hentinya Indramayu Subang. berarti 1 ditambah jumlah penduduk Indramayu Subang. Hasilnya saja berapa? 48 kilometer 48 kilometer untuk dari kota Subang. oh titik hentinya. Iya. 48 kilometer dari kota Subang. Kalau jaraknya berapa? 96. Berarti lebih sedikit penduduk Subang daripada Indramayu. Lebih kencang lagi. Penduduk kabupaten Indramayu dikali penduduk kabupaten Subang itu 1.719.000 dikali 1 juta pada 96 itu 600 dibagi 96 ini jaraknya 96 dikuadratkan jadi hasilnya 279.188.280. Jadi kesimpulan dari kita dari sumber yang kami dapat, perekonomian Indramayu dari Subang relatif sama, sarana prasarana pun relatif sama. Jadi lokasi ideal untuk penempatan sarana prasarana Indramayu dan Subang di titik henti 48 km dari kota Subang. 48 km dari kota Subang. Itu kesimpulannya ya. Kelompok lain ada yang ingin bertanya terkait perhitungan untuk wilayah Indramayu dan Subang. Kesimpulannya coba dibacakan kembali katanya. Dari sumber yang kami dapat, perekonomian Indramayu dan Subang relatif sama. Sarana prasarana pun relatif sama. Jadi lokasi ideal untuk penempatan sarana prasarana Indramayu dan Subang di titik henti 48 km dari kota Subang. 48 km dari kota Subang. Silahkan, Suci. Itu kan tadi titik hentinya 48 km dari arah Subang. Perkiraan itu tuh adanya daerah mana? 48 km dari Kabupaten Subang ya, menuju ke Indramayu. Kira-kira ada di wilayah mana? kurang lebih di Iya. 0 km Subangnya dari ini ya, kan kalian ngitungnya pakai Google Maps. Titiknya itu dari kabupatennya, dari kotanya. Kalau Indramayu berarti dari sana, dari Indramayu kotanya. Nah, 48 dari kota Subangnya mengarah ke Indramayu itu kira-kira jatuhnya ada di daerah mana? 48. Haurgelis berarti arahnya ke berarti lewat jalur Bantarwaru. Pada saat kalian mencari jarak itu pakai jalur mana? Apakah jalur Pamanukan apa jalur Bantarwaru? Pamanukan, berarti nggak lewat Haurgelis. Ya, kalau pakai arah Pamanukan 48 kilonya ada di mana? Apakah di Pusaka Negara? Pusaka Negara Subang berapa kilo?
Pamanukan aja, Pamanukan Subang. Pamanukan Subang berapa kilo? Ada nggak 40 kiloan itu? Jarak Pamanukan Subang aja cuma 22. Pamanukan Subang 22. 36 km. Apakah jatuhnya di patrol? Iya, Bu. Sekitar di patrol ya? Iya. Coba cari patrol Subang berapa kilo? Patrol Subang. 40 kilo nyampe nggak? Berapa kilo? 46. Tadi hasilnya berapa? 48. Iya, sekitar patrol berarti jatuhnya. Pakai jalur Subang Pamanukan, bukan Subang Haurgelis. Ada di patrol. Pantesan patrol tiba-tiba terjadi ini ya, pemekaran wilayah dan berdiri jadi kecamatan. Karena memang sarana prasarannya juga mencukupi dan titik hentinya di situ untuk dua wilayah Subang dan Indramayu. Terima kasih kelompok 1. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong biar semangat. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 wilayah mana? Wilayah Indramayu dan Cirebon. Indramayu dan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang teori interaksi menghitung kekuatan interaksi wilayah Indramayu, Cirebon. Jumlah penduduk Indramayu yaitu 1.719.000, sedangkan Cirebon 2.603.1924.000. Jarak Indramayu ke kota Cirebon yaitu 54 km. Jadi titik henti dari Indramayu Cirebon yaitu 18 km dari Indramayu. Sedangkan teori gravitasi Indramayu Cirebon yaitu hasilnya 15.350.292.000. Kemudian kesimpulannya dari keadaan ekonomi dari penduduk Indramayu dan Cirebon, dalam sektor pertanian lebih tinggi Indramayu dibanding Cirebon karena tidak memiliki wilayah pertanian karena kecilnya wilayah administrasi. Kemudian dari sarana dan prasarana di daerah Cirebon lebih memadai dibanding di daerah Indramayu. Kemudian daya beli masyarakatnya relatif sama. Sekian dari kami. Dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? 3. Kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin memberitahu hasil kelompok kami. Jarak patrol pemasukan yaitu 19 km. Jumlah penduduk patrol yaitu 60.462 jiwa. Terus jumlah penduduk pemasukan yaitu 528.704 jiwa. Hasil dari titik patrol pemasukan yaitu 10 km dari Taman. Yang lainnya simak. Hasil
hasil dari teori gravitasi patrol Pamanukan yaitu 9.832,26. Ada yang ditanyakan? Berdasarkan belum. kelompok kami, wilayah patrol Pamanukan relatif sama di bidang ekonomi, sarana dan prasarana dan kepadatan penduduk serta daya beli masyarakat. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kan titik hentinya 10 km kan ya dari arah Pamanukan. Tapi misalkan di titik henti itu kayak lahan kosong, ibaratnya karangan yang lebarnya panjang, belum ada perumahan, tetap bisa di situ bikin. Bisa. Tapi ini enggak, Pak. Iya kayak gitu, kemungkinan kayak narik orang buat buat ke situnya tuh. Jadi enggak. Gini ya, yang namanya teori itu kadang kan kita tetap melihat fakta di lapangan juga. Secara perhitungan, misalkan dapat 10 kilo dari Pamanukan, adanya di titik ternyata di situ lahan kosong yang rawan, ataupun misalkan dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan, misalkan rawan kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga digeser. Itu tidak masalah sih. Yang namanya teori itu kan bisa dipakai, bisa juga enggak. Setidaknya bisa jadi masukan kita, oh ternyata idealnya di sini. Namun kita tetap harus melihat kondisi di lapangan. Lihat sekitar, sama halnya seperti membangun pom bensin dan lain sebagainya, itu kan ada AMDAL-nya ya, ada analisis dampak lingkungannya bagaimana, apakah mencemari masyarakat sekitar atau tidak gitu pembangunannya. Terus lihat juga kondisi sekeliling itu. Jadi tetap walaupun ada hasil dari perhitungan teori titik henti, namun dikaji juga dari sekitarnya, seperti itu. Bukan tetap semata-mata harus sekian kilometer ya harus dibangun di situ, tidak juga. Tetap kita harus memperhatikan kondisi di sekitarnya juga untuk sebagai bahan masukan. Kadang-kadang kan ternyata di titik hentinya tersebut ada bangunan yang sudah penuh sehingga kita tidak bisa. Masanya kita mau membubarkan atau kita mau menggusur bangunan yang sudah ada untuk membangun bangunan yang baru, kan tidak juga ya. Tetap jadi pertimbangan juga kondisi masyarakat sekitar, fakta di lapangan, dan lain sebagainya. Namun ini bisa jadi acuan kita juga, salah satu masukan, seperti itu. Silakan ditutup kelompok 3. Ya, dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih ya? Masih semangat? Masih. Satu lagi kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan hasil lembar kerja kelompok kami. Diketahui patrol jumlah penduduknya ada 60.462 jiwa dan tertulis 91.833 jiwa, dan jarak patrol ke Argolis itu ada 19 km. Yang pertama, titik henti patrol ke Argolis 9 km dari patrol. Yang kedua, teori gravitasinya 12.628. Kesimpulan dari wilayah patrol antara lain, daya beli masyarakat Argolis patrol relatif sama, dan juga keadaan ekonominya relatif hampir sama juga. Apabila ingin dibuat mal atau bangunan industri lainnya di wilayah Argolis patrol, titik idealnya adalah 9 km dari patrol. Karena menurut titik pengambilan wilayah diambil dari jumlah penduduk yang paling terkecil. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kan titik hentinya kan 9 km dari patrol kan. Nah, kenapa di Argolis tuh lebih banyak sarana prasarana dibanding di patrol yang lainnya gitu loh? Kenapa seakan-akan pusatnya tuh di Argolis? Padahal kan ada titik hentinya gitu.
Karena Karena banyaknya penduduk jiwa ada di Argelis. Nah, jadi Banyak faktor ya. yang ibu tadi jelasin. Iya, banyak faktor. faktor banyak penduduk. Kayak apa ya? Belum tentu ya. Belum tentu benar tuh. Jadi tergantung kitanya. Bisa dipakai, bisa juga tidak. Banyak faktor pendukung juga. Iya, barangkali di patrolnya kurang memungkinkan, jadi pilihannya Argelis. Ada yang lain? Atau ibu menambahkan gini ya, atau bisa jadi gini, banyaknya dari pemilik dana atau yang punya misalkan punya industri ataupun lain sebagainya, memang lahannya kebanyakan adanya di situ gitu. Banyak faktor juga ya, bisa dari faktor kepemilikan lahan, bisa juga dari faktor kalau kita lihat di Indramayu itu kebanyakan masyarakat pendatang yang banyak orang Cinanya juga kan? Iya. Kebanyakan orang Cina pindah ke situ gitu, itu juga bisa jadi faktor perkembangan Haurgelis. Terus sarana juga bisa jadi faktor pemicu juga. Di Haurgelis itu kan ada stasiun ya, stasiun kereta. Iya. Itu juga bisa pemancing masyarakat untuk membuat bangunan ataupun lainnya di daerah situ. Kemudian titik henti ini tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa menghitung apakah si pemilik pom bensin atau si pemilik mixu misalkan dia tahu titik henti, kan belum tentu juga. Siapa tahu dia SMA-nya masuknya IPA gitu, atau siapa tahu dia tidak mengenal titik henti sehingga dia memikirkannya hanya di mana yang rame, disitulah dibangun gitu. Jadi kembali lagi, teori titik henti ini hanya sebuah teori untuk menentukan lokasi ideal yang tujuannya memperkuat interaksi, biar interaksi keduanya saling kuat. Tapi kembali lagi, tidak harus dipakai, banyak pertimbangan lainnya di belakangnya gitu. Banyak faktor-faktor lain juga. Bisa dipakai, bisa juga tidak. Bagusnya dipakai. Nah, kalian apabila nanti misal 10 tahun yang akan datang kalian mempunyai dana jadi miliuner gitu, kalian bisa pakai karena kalian tahu gitu. Tapi pasti kan ada pertimbangan lain. Ya, apakah di titik tersebut sudah ada bangunan apa belum? Gitu. Apakah di situ taman atau bukan? Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Amar. Wilayah patrol ini kan bisa dibilang cuma ada satu jalur dari titik hentian dari pagi itu 9 km dari patrol. Jadi kan dari kesimpulannya itu kira-kira apabila mau dibangun mall, kira-kira di itu apakah mall bisa termasuk bangunan yang layak dibangun gitu? Karena pertama kan tadi jalurnya cuma ada satu, terus jalur faktor itu kan dibilang jadi kalau dibangun mall Sesek gitu ya. bisa membuat kemacetan. Jadi kira-kira bangunan apa selain mall yang kira-kira cocok bangun di antara Patrol Haurgelis. Bisa kafe, bisa juga kayak rumah sakit buat alternatif target masuk. Ya, SPBU. Yang lebih kecil dari mall, kayak food court gitu. Atau bisa juga ada solusi gini ya. Kalau patrol Pamanukan kemungkinan bisa kalau mau dibuat mall karena jalurnya pantura, lebih besar jalannya. Kalau untuk patrol Haurgelis melihat jalurnya kecil akan memicu kemacetan, memang benar. Tapi akan ada solusi apabila misal mau dibuat mall, berarti akan terjadi pelebaran jalan. Jadi kemungkinannya bangunan sarana pelayanan umum yang lebih kecil daripada mall kalau untuk hiburan ya atau rekreasi. Kalau untuk kesehatannya yang lebih kecil dari rumah sakit, klinik, atau juga ya semacam kafe-kafe itu seperti mixu,
tempat-tempat yang bisa untuk cari makan, nongkrong. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. LKPD bisa dikumpulkan. Dari diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok dan juga dengan kelompok lain, dari situ sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk mengukur kekuatan interaksi sebuah wilayah atau antar wilayah bisa dengan menggunakan model gravitasi atau indeks konektivitas. Namun untuk menentukan lokasi ideal bisa menggunakan teori titik henti. Tapi apakah titik henti itu bisa digunakan ke semua wilayah? Tadi lihat syarat-syaratnya. Dan apakah harus diterapkan dengan titik henti tersebut? Tidak juga. Kembali lagi banyak faktor lain yang yang mendukung teori tersebut gitu. Bisa diterapkan, namun kita lihat di sekelilingnya ada apa gitu. Apakah akan memberikan dampak buruk? Misalkan mau membangun pom bensin ya, itu kan pasti harus ada AMDAL-nya juga, harus lolos AMDAL juga. Apakah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, limbahnya dibuang kemana, seperti itu. Kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Nani, silakan. Ya, dengan mempelajari teori titik henti, kita bisa mengetahui penempatan lokasi ideal fasilitas umum di antara dua wilayah. Ya, kita bisa menentukan lokasi ideal dari dua wilayah. Kita juga bisa menghitung apa yang sudah kalian bisa pelajari hari ini. Bisa menghitung kekuatan interaksi wilayah, kemudian bisa menghitung titik henti, kemudian bisa menghitung apa lagi? Interaksi dengan teori indeks konektivitas. Refleksi untuk hari ini, kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, kalian jadi bisa tahu, bisa mengetahui cara menghitung. Kekurangannya, karena pekerjaan kelompok, tadi kalau Ibu lihat itu belum semuanya bekerja. Ya, masih ada yang duduk manis gitu. Jadi nanti untuk kedepannya bisa bekerja sama lagi. Nah, terakhir untuk evaluasi, silakan kalian bisa buka link yang sudah Ibu share ke grup. Ada 10 soal di situ. Kalian kerjakan. Ya. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Cek grupnya masing-masing. Ada? Ada. 10 menit ya. Apakah kalian sudah menguasai materi tadi atau kalau sudah, handphonenya disimpan. Materi kita yang akan datang yaitu tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota serta dampak perkembangan masyarakat kota terhadap desa. Selesai untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan kalian tutup dengan doa. KM pimpin untuk berdoa. Penutup. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya berdoa, berdoa untuk pekerjaan dan berdoa dalam hati mulai. Selesai. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa.